Teman-teman, sholat adalah bentuk miniatur kehidupan kita. Kalau sholat kita betul, kalau sholat kita khusyuk, seperti sholat para sahabat-sahabat Rasul dan juga Rasul, maka seperti itulah bentuk kehidupan kita. Ketika sholat kita khusyuk dan indah, maka hidup kita dalam dunia ini dan akhirat juga akan indah. Nah, bagaimana bisa semacam itu? Simak terus video ini sampai selesai supaya Anda tidak gagal paham. Baik teman-teman, selamat berjumpa lagi di channel CMYT dan kita akan terus membuka lembaran demi lembaran buku terkait dengan ibadah sepenuh hati, dan kali ini kita akan melihat penterjemahan atau pengejawantahan sholat itu menjadi sebuah bentuk kehidupan kita. Jadi seperti yang saya sampaikan di awal, kalau sholat kita khusyuk indah, maka hidup kita di dunia dan akhirat juga akan indah dan menyenangkan, gitu ya. Seperti hati kita ketika sholat dengan senang, gitu ya, dengan bahagia, dengan gembira, maka hidup kita juga akan bergembira. Nah, bagaimana bisa semacam itu? Buku ini akan menjelaskannya dan saya akan sampaikan kepada Anda. Sekali lagi, buku ini bukan saya ya. Oke, untuk Anda yang baru saja bergabung di channel CMYT, jangan lupa subscribe terlebih dahulu, kemudian tekan tombol loncengnya, tekan tombol like dan share video ini, bagikan ke siapapun, pada teman Anda, pada teman-teman online Anda di Facebook maupun di WhatsApp atau di grup media yang lainnya. Insya Allah mereka juga membutuhkannya. Jadi Anda sudah sodako informasi. Oh ya teman-teman, kalau tadi sempat saya sampaikan bahwa hidup itu merupakan bentuk miniatur, sholat itu adalah bentuk miniatur kehidupan, bentuk kecil prototipe kehidupan ya. Jadi simbolnya, kalau sholatnya bagus, khusyuk, insya Allah hidupnya juga bagus, menyenangkan dan khusyuk juga gitu ya. Kenapa? Oke, kita lihat ya, di dalam buku ini di halaman 50 dituliskan berkaitan dengan pembacaan surat Al-Fatihah kalau kita sedang sholat gitu ya. Jadi Al-Fatihah itu satu apa ya, akan menjadi diri kita gitu ya. Al-Fatihah itu ya diri kita gitu ya. Seberapa bagus Al-Fatihah kita ya, itu yang akan menjadi bentuk diri kita gitu ya. Dan lebih luasnya sholatnya. Oke, jadi kalau kita sholat itu kan takbir, kemudian baca takbiratul ihram, kemudian baca surat Al-Fatihah ya. Nah, kenapa saya katakan bahwa kenapa buku ini mengatakan bahwa Al-Fatihah atau sholat itu adalah bentuk kehidupan kita gitu ya. Oke, kita lihat. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam sebuah hadis qudsi. Ini perkataan Allah, firman Allah. Aku membagi sholat menjadi dua bagian, untuk aku dan untuk hambaku. Nah, ketika kita dalam Fatihah, ketika kita sholat itu dengan khusyuk membaca surat Al-Fatihah, kemudian kita sampai pada ayat yang pertama, Alhamdulillahirabbil alamin. Maka Allah pun berfirman menjawab bacaan kita, hambaku telah memujiku. Kemudian kalau kita sampai pada ayat Ar-Rahmanir-Rahim, Allah pun memfirmankan, hambaku telah mengagungkanku. Dan ketika kita mengucapkan Maliki Yaumiddin, Allah berfirman, hambaku telah memujiku. Nah teman-teman, ini surat Al-Fatihah juga dibagi dua ya. Jadi ayat pertama, kedua, ketiga tadi kita memuji, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya, yang kedua, ini adalah untuk hamba, untuk kita gitu, sebagai manusia. Maka ketika kita mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Allah menjawab, inilah perjanjian antara aku dan hambaku. Nah, ketika kita melanjutkan membaca Al-Fatihah dengan ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, maka Allah menjawab, inilah perjanjian antara aku dan hambaku, akan kupenuhi yang ia minta. Oke, sampai di sini secara harfiah, secara letterlek terlihat bahwa memang sholat itu dibagi menjadi dua gitu ya. Untuk Allah dengan kita memuji, mengagungkan, memuliakan Allah, dan yang kedua untuk diri kita sebagai manusia, sebagai hamba gitu ya. Jadi ketika kita mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, itu kan
untuk Allah, bagiannya Allah, memuji kita ya. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji untuk Allah Subhanahu wa taala. Ar-Rahmanir Rahim, Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maliki Yaumiddin, raja dari segala raja kan, Maliki Yaumiddin. Nah, itu untuk Allah. Kemudian kita tadi, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadamu lah kami beribadah dan kepadamu lah kami meminta. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nah, di situ bagian kita, Allah mempersilahkan kita untuk meminta. Ada sebagian alim, sebagian ulama yang menyarankan pada waktu itu kita meminta di dalam hati, tidak perlu diucapkan. Kalau diucapkan nanti batal sholatnya itu ya. Di dalam hati kita ucapkan. Tetapi secara pribadi setelah membaca buku ini, saya sendiri tidak, meskipun saya bukan alim, bukan ulama, bukan ustadz juga ya, tetapi dari buku ini sendiri sebetulnya meminta gitu ya. Al-Fatihah itu sebagai kita meminta. Kenapa itu saya katakan, atau buku ini katakan bahwa itu adalah miniatur kehidupan kita. Bayangkan, ketika kita Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kepadamulah kami meminta, kepadamulah kami beribadah dan kami meminta. Ya kan? Nah, berikutnya ayat ini, ayat Al-Fatihah sebetulnya sudah meminta gitu ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim. Jalan lurus. Jalan yang lurus seperti apa? Ya jalan yang lurus yang diridhai Allah dan tidak dimurkai oleh Allah. Jalan untuk apa? Ya untuk jalan hidup ini kan gitu. Jadi sepanjang kita sholat, katakanlah sholat duhur, kita membaca itu, maka kita meminta sebetulnya sudah jalan yang lurus. Berikan kepada kami jalan yang lurus setelah sholat ini, sampai nanti ketemu sholat lagi, kita akan membaca itu lagi, dan begitulah terus menerus kita melakukan perjalanan supaya kita ditujukan pada jalan lurus. Jalan lurus untuk apa? Jalan yang lurus untuk mencari rezeki, jalan yang lurus ketika kita mengambil keputusan di perusahaan, jalan yang lurus ketika kita bertemu dengan masalah-masalah sosial dalam kehidupan kita, jalan yang lurus untuk mengembangkan, mendidik anak kita, keluarga kita, semuanya itu jalan yang lurus. Jadi jalan yang lurus ini adalah sebuah pola yang bisa diterapkan kita di mana saja, di perusahaan tempat kita bekerja, mengelola perusahaan, ataupun menyelesaikan permasalahan-permasalahan sosial kemasyarakatan, sosial politik gitu ya. Artinya jalan yang lurus adalah pola untuk semua bidang kehidupan kita. Sehingga dikatakan bahwa ya inilah bentuk kecil miniatur dari kehidupan kita. Jadi makanya dikatakan ketika sholat kita khusyuk, insya Allah, bukan insya Allah ya, tetapi akan beres kehidupan kita. Kenapa? Karena ya dalam sholat kita yang khusyuk itu kita betul-betul dengan hati kita memuji. Maka artinya ketika kita memuji, hati kita, pikiran kita akan memancarkan kemuliaan, keindahan. Bayangkan, ketika kita mengisi otak kita dengan Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, maka itu adalah hal-hal yang mulia yang kita pancarkan dari otak kita, dari hati kita gitu ya. Hati memancar ke otak, otak kemudian memancar ke alam sekitar kita menjadi ucapan, menjadi penglihatan, menjadi tangan kita kan gitu. Nah, setelah itu kita juga meminta pun dengan cara-cara yang bagus, bukan kalimat yang jelek gitu. Lihat aja, meminta jalan yang lurus, ya kan? Jalan yang lurus, jalan yang koridori. Sehingga dalam benak kita juga akan memancarkan jalan-jalan yang lurus untuk semua permasalahan kita. Jadi mulai bangun tidur sampai kita bekerja, kemudian sampai tidur lagi, semuanya dengan jalan-jalan yang lurus tadi itu. Sehingga kalau sholat kita khusyuk, katakanlah di Al-Fatihahnya khusyuk, maka semuanya jadi khusyuk. Maka hidup kita juga akan menjadi khusyuk. Apa itu? Penuh dengan keindahan, penuh dengan kegembiraan, penuh dengan ketenangan. Oke, itu bahasan kita tentang sholat, kemudian khususnya surat Al-Fatihah ketika kita membacanya dalam sholat. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Salam dan sukses selalu untuk Anda.